Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video materi mata kuliah kalkulus integral ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan integral tentu ya, integral tentu yaitu pada batas A sampai B. Apa yang bisa kita lakukan dengan menggunakan integral dengan teknik-teknik perhitungan yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, kompetensi dasarnya diharapkan ya setelah melihat atau mengikuti pembelajaran ini Anda dapat menggunakan integral untuk menghitung luas daerah dan volume benda putar ya. Indikatornya ada 3 di sana, menggambarkan satu daerah yang dibaca oleh beberapa kurva, kemudian menentukan luas daerah dengan menggunakan limit jumlah, kemudian merumuskan integral tentu untuk luas daerah dan menghitungnya. Jadi yang akan kita bahas nanti fokus ke luas dulu ya, volume akan disajikan berikutnya. Oke, ini ada ilustrasi video runtuhnya jembatan Tacoma ya. Jadi ini ada jembatan di Amerika yang panjangnya sekitar 1,8 km. Dia dibuka pada Juli tanggal 1 1940 ya. Tidak lama, yaitu sekitar 4 bulan kemudian jembatan itu runtuh karena ada terpaan badai yang berkekuatan 68 km per jam. Coba lihat, ada kelihatan di videonya. Bentar. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, nanti kita coba di ini aja. Jadi ada suatu jembatan itu dia kena ini ya, kena apa namanya? Kena badai. Awalnya dia goyangnya pelan-pelan gitu ya awalnya, kemudian seiring dengan waktu dia tidak bisa meredam getaran yang ada sehingga goyangannya semakin lama semakin besar. Artinya kalau kalian bisa membayangkan gelombang, amplitudonya itu dia semakin tinggi. Kalau amplitudo rendah gitu kan dia landai gitu ya. Kemudian semakin lama beriring dengan waktu ternyata amplitudonya itu tidak makin habis ke nol, malah dia semakin tinggi. Nah, karena tidak mampu meredam getaran yang ada pada dirinya pada jembatan itu, akhirnya jembatan itu roboh ya. Nah, misal kita punya gambar satu jembatan itu ya, kemudian ini seperti jembatan Suramadu, jembatan gantung seperti itu, ada tali di sisi kanan kirinya, mirip dengan jembatan Suramadu yang kita punya di Surabaya, penghubung Surabaya Madura ya. Nah, kemudian kita fokus ke tali penggantungnya itu ya pada sisi kanan kiri jembatan. Kita punya suatu, kalau kita bisa misalkan gitu ya, memisalkan suatu kurva pada bentuk lintasan talinya itu, ini kita punya suatu kurva yang hijau itu ya, turun ke bawah, kemudian kita buat partisi sesuai dengan tali besi pengait ke bawahnya itu ya, kita buat partisi yang nantinya kita bisa menghitung luas penampang itu dengan menggunakan jumlahan Riemann yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada beberapa cara untuk menghitung. Kalau dulu kita punya pendekatan dengan menggunakan titik terluar, kemudian menggunakan titik tengah, kemudian dengan menggunakan titik di dalam. Artinya luasannya bisa menjadi pendekatan ya, hasil pendekatannya bisa jadi lebih dari luas sebenarnya, bisa jadi kurang dari luas sebenarnya kalau kita menggunakan titik yang di dalam, bisa jadi pendekatannya akan sangat dekat dengan nilai eksaknya ketika kita mengambil titik tengahnya. Ada cara lain yaitu dengan menggunakan pendekatan trapesium ya. Dengan membuat dia sebagai bentuk trapesium, maka kita bisa menghitung luasan yang lebih mendekati nilai eksaknya ya, mendekati nilai eksaknya dengan menggunakan jumlahan Riemann seperti yang pernah kita bahas.
Oke, pilar-pilar pada jembatan yang ada pada gambar itu ya, di atas membentuk partisi-partisi yang akan kita temukan dalam pokok bahasa menghitung luas daerah dengan menggunakan integral. Nah, misal kita punya itu, menentukan luas daerah dengan limit jumlah dapat diilustrasikan oleh gambar yang tampak itu ya. Jadi kita punya gambar gelombang di sana berupa itu fungsinya adalah fungsi sin ya. Fungsi sin X dari 0 sampai 2pi memotong sumbu X di pi 3,1 sekian. Kemudian kita buat partisi, awalnya partisinya sedikit ya. Kemudian kita buat partisi yang lebih besar, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dari hasil ilustrasi tersebut terlihat bahwa ketika kita menggunakan jumlah partisi yang banyak sekali, maka luasannya itu akan semakin dekat dengan luas sebenarnya atau luas eksaknya ya. Sama seperti yang sudah kita pernah bahas di jumlah Riemann ya. Jadi yang akan kita lakukan di sana adalah mempartisi, kemudian mengaproksimasi, kemudian menjumlahkan dan menghitung nilai limitnya. Ini sudah kita lakukan, misal kita punya ini. Kita punya suatu fungsi fx gitu ya, kemudian kita partisi dengan lebar partisinya sebesar delta x gitu ya. Ini partisinya sebenarnya tidak harus sama panjang ketika kita punya itu ya, tapi untuk mempermudah perhitungan kita buat interval yang sama panjang di sana seragam. Kemudian kita buat partisi, kemudian masing-masing partisi dibuat persegi panjang yang pernah kita bahas juga dulu. Ada misalkan untuk ada n partisi maka ada n persegi panjang di sana. Kemudian kalau kita menghitung luas satu persegi panjang itu, maka kita punya itu. Kalau kita pakai titik paling kanan ya, titik paling kanan, maka kita punya fxi dikali delta x jadinya nanti ya. Jadi luasnya adalah, luas ke I-nya adalah fxi dikali delta x, di mana fxi-nya ini sebagai panjang misal, kemudian delta x-nya sebagai lebar, maka kita punya luasnya adalah itu. Fxi dikali delta x. Kemudian jumlahkan semua luasan partisi yang ada sehingga kita punya itu. Luasnya adalah didekati oleh tidak sama dengan karena nilainya ini nilai pendekatan. Jadi luasnya itu dihampiri oleh jumlahan dari fxi dikali delta x, di mana I-nya mulai dari 1 sampai n sigmanya. Oke, kemudian untuk mendapatkan nilai yang presisi atau errornya sedikit gitu ya, errornya tidak terlalu jauh dengan hasil eksaknya, maka kita buat partisinya, jumlah partisinya banyak, yaitu dengan n-nya menuju ke tak hingga, sehingga kita punya limit dari n menuju tak hingga gitu ya, untuk sigma I dari 1 sampai n fxi delta x dengan n-nya menuju tak hingga. Contoh di sana ya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 3. Kita punya grafiknya. Y sama dengan X kuadrat di sana, kemudian ada sumbu X, kemudian ada garis X sama dengan 3. Artinya kita mencari luas di bawah kurva X kuadrat pada interval 0 sampai 3 ya. Kemudian di sana kita punya n buah partisi ya, langkah yang kita lakukan membaginya dengan n buah selang yang sama panjang yaitu 3 per n. Partisi daerah tersebut menurut persegi panjang di sana ada x1, x2 sampai xn dan seterusnya itu ya, xi, xi plus 1 dan seterusnya sampai xn. Tentukan ukuran persegi panjang pada interval xi, xi plus 1 dan hitunglah luasannya. Jadi kita punya misal X0-nya ada di 0 di situ, kemudian X1-nya ada di 3 per N, X2-nya ada di 3 per N dikali 2 dan seterusnya ya. Maka X3-nya ada di
3 per N dikali 3 dan seterusnya. Jadi XI-nya ada di 3I per N di sana, XI plus 1-nya ada di 3I plus 1 per N. Sehingga luas ke I adalah itu. XI plus 1 kuadrat dikali 3 per N. Ya. Karena kita punya fungsinya adalah X kuadrat, maka untuk mendapatkan panjang atau tingginya di sana ya, yaitu dengan mengkuadratkan nilai dari X-nya. Nah, kalau di XI, kita punya XI-nya adalah 3I per N, jadi di situ XI plus 1, artinya kita mengambil titik yang di sebelah kanan ya, bukan titik yang di kiri, bukan titik XI-nya, tapi XI plus 1-nya, XI plus 1 kuadrat dikali lebar partisinya yaitu 3 per N. Jadi ini adalah tinggi atau panjang, di sini adalah lebarnya. Kita uraikan di situ XI plus 1-nya adalah 3I plus 1 per N dikuadratkan dikali 3 per N. Sehingga kita punya itu 27 per N pangkat 3 dikali I plus 1 kuadrat gitu ya. 3 kuadrat dikali 3, 27, N kuadrat dikali N pangkat 3. Sisanya I plus 1 kuadrat. Oke, jumlahkan semua partisinya ya. Jadi jumlah I dari 0 sampai N-1 atau dari I1 sampai N boleh. Kalau di situ kita punya itu. Sehingga luasnya dihampiri oleh itu 27 per N pangkat 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat. Masih ingat ketika kita membahas mutasi sigma ya, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dan seterusnya sampai N kuadrat, kita punya bentuk itu. N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Ya. Kita gunakan itu sehingga kita punya bentuk 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus dan seterusnya sampai N kuadrat adalah itu 1/6 dikali N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1, sehingga luasnya dihampiri oleh 9 per 2 dikali 1 plus 1 per N dikali 2 plus 1 per N ya. Kemudian kita tentukan limitnya untuk N menuju tak hingga. Jadi limit dari 9 per 2 dikali 1 plus 1 per N 2 plus 1 per N untuk N menuju tak hingga, kita punya luasnya sama dengan 9 satuan ya. 9 satuan luas di sana. 9 satuan luas untuk N menuju tak hingga. Itu adalah cara kita menghitung luasan dengan menggunakan partisi ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Misal kita punya fungsi yang direpresentasikan oleh kurva lengkung berwarna merah itu ya. Kemudian selangnya dari A sampai B kita bagi menjadi N partisi. Lebar intervalnya tidak harus sama ya. Dengan lebar selang ke I-nya adalah delta XI, di mana delta XI-nya adalah XI dikurangi XI min 1. Misalnya di sini ada XI min 1, di sini ada XI, maka lebar partisinya adalah XI dikurang XI min 1, atau boleh juga dinyatakan dalam XI plus 1 dikurang XI ya, sama. Nah, kalau kita ambil selangnya itu XI min 1 sampai XI, maka kita punya delta XI-nya adalah itu. Ambil titik sampelnya adalah XK. Tadi bisa di titik ujung kanan, ujung kiri yaitu XI min 1, kemudian boleh di titik tengahnya atau boleh di titik potongnya dengan kurva ya. Kita ambil XK sebagai titik sampel, maka jumlahan dari luas dapat dituliskan sebagai itu. Sigma dari itu untuk K sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya didefinisikan seperti itu dengan menggunakan jumlah Riemann sudah kita pernah bahas. Limit dari jumlahan itu ya, K sama dengan 1 sampai N fxk dikali delta xk. Untuk N menuju tak hingga kita punya notasinya dalam bentuk integral tentu, yaitu integral dari A sampai B fx dx ya. Jadi bentuk itu kita sebut dengan integral tentu atau integral Riemann ya, integral Riemann dari limit untuk jumlahan Riemann ya. Oke. Nah, nilai dari ini
nilai dari integral itu sudah pernah kita bahas, dia tidak selalu positif ya. Jadi nilainya tidak selalu positif, bisa juga negatif, bisa juga sama dengan 0. Karena di sini tadi kalau kurvanya dia berada di atas sumbu X, maka dia akan selalu positif. Kenapa? Karena fx-nya dia akan selalu positif ketika kurvanya di atas. Jadi nilai fungsinya dia selalu positif. Kemudian delta X-nya karena dia panjang dari interval maka dia selalu positif. Nah, ketika kita punya kurva yang berada di bawah sumbu X, maka integral itu tidak merepresentasikan luasan. Oke, secara geometri definisi integral Riemann di atas dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada interval A sampai B dengan syarat ya, dengan syarat fx nilainya lebih dari 0 untuk x ada di interval itu ya. Jadi dengan syarat kurvanya berada di atas sumbu X, maka bisa diartikan bahwa integral itu merupakan luas daerah. Ya. Oke, nah, misal kita punya itu. Jadi awalnya kita punya partisi, kemudian kita ubah untuk N yang menuju Taingga, maka kita punya delta X-nya menuju 0 ya. Delta X-nya menuju 0. Untuk N menuju Taingga, maka akan menyebabkan panjang intervalnya atau lebar partisinya akan kecil sekali atau delta X menuju 0. Sehingga kita punya itu ya, bentuk integral tentu. Sekali lagi, dia menjadi luasan kalau fx berada di atas sumbu X ya, atau fx-nya lebih dari 0 untuk semua X anggota di interval A sampai B. Ketika kita punya fx yang kurang dari 0 pada interval itu, maka kita harus melakukan modifikasi. Oke, ini teorema fundamental kalian sudah dapat ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita punya integral A sampai B fx dx, maka dia sama dengan fb dikurang f dengan f besarnya adalah anti turunan atau anti derivatif dari f kecil. Ya, itu yang nanti kita gunakan untuk menghitung luas. Oke, jadi ini beberapa langkah yang bisa kita gunakan ya. Contoh, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan kuadrat sumbu X yang tadi dan garis X sama dengan 3 ya. Oke, jadi dengan menggunakan integral kita punya integral dari 0 sampai 3 aman karena dari 0 sampai 3 nilai dari fungsinya selalu positif ya. Karena Y sama dengan X kuadrat dia nilainya selalu lebih dari 0 atau sama dengan ketika di 0 ya. Jadi luasnya integral dari 0 sampai 3 X kuadrat dx kita integralkan hasilnya akan mendapatkan nilai 9. Sama seperti ketika tadi kita punya limit untuk N menuju Taingga. Nilainya adalah 9 ya. Oke. Contoh berikutnya hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva 4x dikurang x kuadrat sumbu x dan garis x sama dengan 5. Untuk menghitung luas di sini gambar itu akan menjadi sangat penting ya. Jadi kalian harus mensketsa grafik dari kurvanya dulu sebelum langsung menggunakan sebelum langsung menggunakan integral. Kenapa? Karena itu tadi integral tidak merepresentasikan luasan ya. Dia akan menjadi suatu luasan ketika nilai dari fx lebih dari atau sama dengan 0. Ketika ada kurva di bawah sumbu X, maka kita harus memodifikasinya ya. Contohnya pada kasus contoh 4. Ada kurva dari Y sama dengan 4x min X kuadrat pada interval 0 sampai 5 di sana. Yang ternyata ketika dia lebih dari 4, kurva dari fungsi itu berada di bawah sumbu X, yaitu yang daerah hijau itu ya. Jadi dari 0 sampai 4 dia berada di atas sumbu X. Dari 4 sampai 5 karena dia dibatasi oleh garis X sama dengan 5. Dari 4 sampai 5 sebenarnya kan seterusnya itu ya. Dan seterusnya dia akan berada di bawah. Nah, pada interval 4 sampai 5 dia berada di bawah sumbu X. Ketika kita mau menghitung integralnya, integral dari 4 sampai 5, maka fx dx ya, fx dx
Ini nilainya pasti kurang dari 0. Kenapa? Karena nilai F-nya dia negatif dikali dengan panjang intervalnya positif dikali dengan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Oke, jadi kita punya itu ada dua luasan ya. Ada luas yang pertama yang warna kuning itu kita simbolkan L di sana. Kemudian yang luas warna hijau disimbolkan dengan A. Nah, di sini dikali dengan negatif. Kenapa? Karena nilai dari integralnya negatif karena F ya. Nilai F-nya di sini kan negatif tuh di bawah sumbu X. Jadi kita harus mengalihkan dengan negatif supaya dia menjadi merepresentasikan luasan ya. Jadi dia akan merepresentasikan luasan kalau F-nya positif. Sehingga di sini dikali dengan negatif. Sehingga kita punya itu. Luasnya, luas total kuning ditambah hijau adalah sigma dari itu. Ya, 4xi dikurang xi kuadrat xi. Dan didekan ini ya. A. Dan sigma dari negatif 4xj dikurang xj kuadrat dikali delta xj. Jadi jumlahkan L dan A-nya ya, Li dan Aj-nya. Ambil limitnya untuk n menuju tak hingga di sana, kemudian nyatakan dalam integral. Sehingga kita pecah dia menjadi dua bagian, yaitu ketika interval 0 sampai 4 dan ketika interval 4 sampai 5. Ketika kita langsung mengintegralkan dari 0 sampai 5, maka itu nilainya akan kurang dari ketika kita menghitung 0 sampai 4 ditambah 4 sampai 5. Kenapa? Karena ketika 4 sampai 5 dia negatif ya. Nah, ketika kita menghitung 4 sampai 5, maka di sini harus dikali dengan negatif ya. Jadi kalau kita langsung menghitung 0 sampai 5 untuk 4x dikurang x kuadrat, maka nilainya akan kurang dari ketika kita mengintegralkan 0 sampai 4 ditambah 4 sampai 5 ketika dikali negatif di sana ya. Ketika dikali negatif. Jadi ketika kita punya kurva di bawah sumbu X, maka luasan di situ integralnya harus dikali dengan negatif ya. Sehingga kita punya itu luas untuk daerah kuning yaitu 32 dikurang 64/3. Kemudian untuk yang luas hijau kita punya 61/3 dikurang 18. Ketika kita jumlahkan, maka kita punya itu 32 dikurang 64 ditambah 61 dikurang 18, hasilnya adalah 13. Oke, jadi sketsa grafik ini menjadi penting ketika kita mau menghitung luas dengan menggunakan integral. Kita cari batasannya, ya, mana yang berada di atas sumbu X atau memotong sumbu X, mana yang di bawah sumbu X, ya. Ketika di bawah sumbu X, maka kita bisa menghitung luasan dengan mengalihkan negatif 1 pada integral tersebut, ya, supaya dia menghasilkan nilai yang positif. Oke, sampai sini dulu sebelum kita menuju ke luas daerah antara dua kurva ya. Jadi ini masih dibatasi oleh satu kurva dulu. Nanti latihannya akan saya share di Classroom ya. Oke, sampai sini semoga bisa bermanfaat untuk digunakan sebagai materi pembelajaran ya. Nanti jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih belum clear, belum jelas, atau ada sesuatu yang saya sampaikan ternyata bermasalah atau salah gitu ya, bisa dikonfirmasi ke saya. Oke, semoga sehat selalu. Selamat belajar, sampai ketemu di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.